selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Kenalin, aku Melisa yang akan mewawancara hari ini, dan samping aku ada Kak Noris, selaku Ketua BPT 4 yang akan menjadi pembicara di podcast kami. Kakak kesibukannya sekarang akhir-akhir ini ngapain, Kak? Ya, saya sibuk di mengelola suatu organisasi. Kebetulan saya kan menjadi ketua umum badan eksekutif mahasiswa. Jadi saya menjadi pemimpin di sana. Jadinya kesibukannya yaitu mengatur organisasi. Menurut kakak apa sih arti kepemimpinan itu? Kalau misalkan arti kepemimpinan itu luas sebenarnya tuh, tapi secara garis besar arti kepemimpinan itu kemampuan seseorang yang dapat mengatur seseorang atau organisasi, baik itu individu maupun lingkup perkumpulan. Itulah kepemimpinan. Pasti kan seorang pemimpin itu harus punya kriteria ya. Ya. Menurut kakak apa sih kriteria itu yang baik buat bagi pemimpin? Menurut saya itu kriteria itu tergantung individunya ya. Jadi tapi menurut saya itu yang pastinya jujur, adil, dan bijaksana. Jujur dalam hal apa nih, Kak? Jujur dalam segala hal, mau itu tidak ada kebohongan apapun sedikit pun, itulah pemimpin yang baik. Atau lagi yang paling penting juga keadilan, karena di suatu pemimpin itu pastinya banyak tuh anggota-anggotanya tuh. Ketika kalau misalkan di dalam badan eksekutif mahasiswa itu ada bidang-bidang tertentu. Jadi kita tuh harus bisa mengatur ini dikasih apa, dan harus adil sama rata, seperti itu. Kan pastinya di organisasi ini ada perbedaan dinamika ya, Kak? Ya pasti ada. Pasti ada kan ya. Salah satunya tuh pasti anggotanya minim kontribusi, kayak miskom atau misalkan suruh dihubungi, terus ada acara ini dia biar datang gitu. Dan maju juga tuh, kakak gimana cara nyikapinnya, Kak? Ketika ada yang seperti itu, salah satunya itu ya mencoba menghubungi orang tersebut dan bertanya apakah yang menjadi kendala sehingga dia tidak bisa ikut berkontribusi ke dalam badan eksekutif mahasiswa tersebut. Contohnya kayak misalkan ada satu orang yang tidak hadir saat yang penting, kayak rapat contohnya, dan kita menghubungi mereka, kenapa nggak datang rapat, atau mungkin dia tuh gak ikut kontribusi karena ada masalah di keluarganya, karena ada apapun itu yang bikin dia hadir. Jadi dia tuh butuh validasi dari orang tersebut. Jadi jangan asal langsung kita, kenapa sih lu gak hadir, jangan marah-marah, terlebih dahulu sebelum menanyakan, seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah dihubungi itu gimana, Kak? Kayaknya dia ngilang-ngilang mulu gitu. Nih kalau misalkan benar-benar ngilang terus, contohnya kayak misalkan WhatsApp gak pernah dibales, apapun itu gak pernah dibales, nah kan kita ada alamat tuh sebelum memasuki suatu organisasi itu pasti ada datanya. Nah kita mempertanyakan ke rumahnya tersebut langsung gitu, mau seperti apa, mau gimana, itu sebelum memberikan surat panggilan atau surat SP gitu, SP1 seperti itu paling, kalau misalkan yang minim banget kontribusi. Kakak pernah gak sih pas sekolahnya kayak SD, SMP, atau SMA gitu ikut organisasi? Kalau SMP, SMA itu nggak pernah ya. Saya mengikuti organisasi itu pertama kali ya di Universitas Pakuan di sini. Di himpunan ya? Ya betul, di himpunan. Itu kenapa alasan kakak mengikuti organisasi? Jadi saya tuh gini, dulu itu pas zaman angkatan saya baru masuk Universitas Pakuan itu pas 2020 itu lagi ada pandemi COVID. Nah setelah itu saya kan di rumah tuh daring itu di pembelajaran itu di rumah. Jadinya saya merasa ya kok kuliah seperti ini, beda gitu, seperti ekspektasi saya itu beda gitu. Jadinya lama pertengahan semester itu ada di grup WhatsApp kelas saya itu ada open recruitment himpunan. Nah, saya mencobalah masuk himpunan. Awal itu saya benar-benar gak ada niatan untuk masuk himpunan, tapi karena didorongnya pandemi di rumah terus, boring lah ibaratnya kayak gitu. Jadinya saya mencoba masuk, alhasil sampai sekarang saya menjadi ketua BEM. Nanti itu dari diri sendiri ya? Iya betul. Dari teman kan pernah ngajak kan? Enggak,
berarti sama dari- sekali nggak pernah ada ajakan dari teman. kalau dari sendiri ya. Iya, dari diri sendiri. Pastinya kan kalau misalkan kuliah sama organisasi itu kan waktunya berbarengan gitu ya Kak. Betul. Cara Kakak gimana sih Kak cara mengatur waktu tersebut? Alhamdulillah gimana ya? Alhamdulillah tuh saya tuh belum pernah ada bentrokan antara organisasi dengan pembelajaran. Alhamdulillahnya. Kan pasti kan kayak misalkan rapat nih, pas ada matkul atau gitu, Kakak gimana? Nah itu dia, saya belum pernah mengalami. Oh, belum pernah. Jadinya Waktunya organisasi itu gak semengerikan, yang gak sesibuk yang kalian semua pikirkan kan gitu. pastinya kan ada kayak misalkan ada hari ini ada UAS, terus ada organisasi juga. Kebetulan kalau setiap UAS, kalau apapun itu program kerja itu pertama kalau misalkan bentrok dengan program kerja yang sedang berjalan kan ada namanya surat dispensasi dari fakultas. Jadi itu yang kami gunakan untuk ketika ada yang berbentrokan dengan si pembelajaran. Tapi kalau semisalkan seperti sedang UAS, sedang UTS seperti itu, organisasi itu benar-benar ditunda dulu. Jadi tidak ada program kerja atau rapat apapun itu ketika sedang UAS dan UTS. Kalau misalkan di organisasi seperti itu, jadinya nggak ada tuh kesibukan yang mengganggu pembelajaran. Ya kan Jadinya kayak misalnya kan hari ini ada UAS atau misalkan ada sama juga ada acara organisasi, jadi kayak misalkan mereka turun atau misalkan gimana. nah itu tuh seperti ini ya, kalau misalkan itu tuh cuma gimana ya ngomong itu, kayak misalkan si orang tersebut itu emang pemalas aja. Kalau semisal nilainya turun gara-gara organisasi itu bohong. Jadi kalau misalkan masuk organisasi kita lebih dikenal dosen, lebih paham dosen ini seperti apa, memberi penilaiannya seperti apa. Jadi kita lebih tahu dibandingkan orang lain. Jadinya kalau misalkan ada orang yang ngomong nilai itu turun gara-gara ikut organisasi, itu bohong. Soalnya kan pasti banyak juga ada yang kayak ikut organisasi ini tuh waktunya keambil pas kuliah, jadinya sibuk ke organisasi atau misalkan gimana, pasti kan banyak kayak gitu kan. Banyak, itu cuma alasan aja untuk menghindari mengikuti organisasi sebenarnya. Soalnya saya selama di organisasi itu alhamdulillah nilai saya itu di atas 3 gitu. IPK itu aman. Berarti waktunya nggak pernah bentrok ya Kak? Ya nggak pernah, alhamdulillah. Selama Kakak mengikuti organisasi kan dari himpunan, Ya. Kakak merasa penting nggak sih Kak ikut organisasi itu? Nih, kalau misalkan merasa penting, untuk saya dari diri saya sendiri itu penting, karena saya bisa membuat contoh kecilnya itu membuat program kerja itu awalnya dari organisasi. Tapi kan itu tergantung individu tersebut ya. Ketika ada orang yang sudah mahir di luar kampusnya, itu sudah mahir berorganisasi kayak event organisator, kan lebih jago dibandingkan kita yang baru belajar di organisasi di universitas. Jadi menurut saya itu penting karena saya merasakan impact dari ikut organisasi. Saya dapat ilmu yang banyak, dapat tahu caranya ini itu segala hal yang ada di universitas tahu. Jadinya menurut saya penting ikut Pastinya kan banyak organisasi. dapat teman juga ya Kak ya? Ya betul. Salah satu itu relasi, apalagi kan itu yang paling utama, relasi dari para demisioner yang sudah tua itu pun pasti banyak. Dari ibaratnya contoh kecilnya kayak misalkan kita minta kerja, kita setelah lulus terus demisioner udah pada jadi bos jadi apa, kita bisa sharing kita bantu seperti itu. Penting banget jadinya untuk masuk organisasi. Selama menjabat sebagai ketua BEM, apa sih Kak hal yang paling sulit didapatkan? Sebenarnya ini tuh sulit mudah ya. Jadi kayak misalkan yang paling menurut saya itu yang paling sulit itu mencari regenerasi selanjutnya untuk melanjutkan roda organisasi. Terkadang banyak yang ingin menjadi ketua tapi nggak ada mental gitu. Ada yang ngomong di belakang doang tapi nggak ada pergerakan, itu kan bingung kan kitanya juga. Jadinya yang paling sulit itu untuk mencari untuk memberikan tongkat estafet ke organisasi atau kepemimpinan di organisasi tersebut. Jadi mencari regenerasi untuk menjadi pemimpin selanjutnya itu agak susah sebenarnya. Tapi untuk sekarang ini nggak sedikit nggak kayak yang ingin, sedikit atau banyak yang ingin menjadi ketua umum? Belum kelihatan ya karena saya masih di
pertengahan periode, jadinya saya belum melihat apakah banyak atau tidak gitu di yang ingin menjadi ketua umum. Dari kakak sendiri apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk ketua umum selanjutnya? Untuk ketua umum yang selanjutnya itu kalian silakan berkreasi, kalian harus lebih hebat daripada kami dan demisioner sebelumnya. Jadinya kalian lebih hebat dari kami pun itu sudah membuat kami bangga. Ada satu lagi nih kak, apa sih pesan dari kakak nih untuk maba calon maba sekarang? Calon maba 2023 ya. Yang sekarang. Untuk para calon mahasiswa baru periode 2003, 2004, 2005, 2006 dan seterusnya, silakan kalian mencari organisasi yang tepat untuk Anda jalani dan silakan berkreasi di dalam organisasi tersebut. Tapi pesan saya cuma satu, lebih baik di organisasi internal saja, Di dalam kasus. di dalam kampus. Jadi demikian untuk sharing session bersama ketua BEM umum kita. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih pada Kak Nulis telah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Sebagai tanda terima kasih, kami telah mempersiapkan bakat untuk ketua BEM kita.